2020 kemarin dan sudah kita pelajari secara menyeluruh, yang kurang lebih intinya memberikan penguatan kita terhadap dan penyeragaman kita terhadap standar-standar yang bersifat umum, yaitu untuk yang distandarkan secara regional dan itu harus kita implementasikan di 2021. Untuk memberikan pemahaman pengertian yang sama dulu dan seragam bagi kita, akan kami sampaikan untuk sebuah ilustrasi profil penanganan standar satuan harga regional ini yang kita dapat dari pusat, yaitu bahwa pokok-pokok pengaturan peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 ini yang akan dilaksanakan di 2021 ini SHSR ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Jadi tidak hanya di perencanaan saja, tapi juga pelaksanaan, tidak hanya pelaksanaan saja, tapi juga di perencanaan. Nah, kemudian SHSR ini paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan tahun 2021. Jadi kita ngambil tahun yang terakhir yaitu 2021. Ada beberapa daerah, ada beberapa wilayah yang menggunakan 2020, tapi tentunya sudah terfasilitasi dan tersosialisasi dengan baik. Kita mengambil angka terakhir, dan ini banyak daerah kabupaten kota di Jawa Tengah yang juga tahun 2021. Kemudian bahwa ruang lingkup pengaturan ini, bahwasanya batasan tertinggi merupakan besaran yang tidak boleh dilampaui. Nanti ada besaran yang itu batasan tertinggi dari standar tersebut, dan kemudian estimasi daripada adalah perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dan merupakan nilai tertinggi dalam kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar. Ini pemahaman kita umum di standar kita. Kemudian ada dua lampiran dalam buku ini, teman-teman sekalian, nanti bahwa ada lampiran 1 dan lampiran 2, itu satuan biaya umum, kemudian satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, uang harian, uang representasi, dan penginapan, kemudian satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan yang terakhir adalah biaya pengadaan kendaraan dinas. Kemudian rekan-rekan yang kami hormati, lampiran 2 nanti batasan tertinggi perencanaan dan estimasi dan pelaksanaan APBD, yaitu yang pertama berisi biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional. Ini yang sering dipakai oleh bagian umum. Dan kemudian yang kedua biaya perjalanan dinas dalam negeri, kemudian biaya konsumsi rapat di dalam kantor, dan biaya pemeliharaan. Ini ada dua hal tersebut yang menjadi acuan kita. Dan hal tersebut tentunya menjadi kegiatan yang sering kita laksanakan dan sering kita keluarkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Lanjut, Mbak. Sebagai ilustrasi, honorarium secara redaksional diberikan penjelasan, yaitu diberikan kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan pagu yang dikelola oleh penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap dokumen pelaksanaan kegiatan di setiap BPA, dan jumlah pejabat penata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPKSKPD yang membantu
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jumlah pejabat pelaksana teknis yang membantu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Ini jumlah keseluruhan alokasi terhadap honor tersebut itu paling banyak 10% dari pagu yang dikelola. Nah, ini menjadi acuan kita karena barangkali banyak kegiatan yang honornya melebihi tersebut. Ini menjadi acuan dan pegangan kita. Dan kemudian dalam hal bendara muara telah diberikan tunjangan fungsional bendara yang saya bersama diberikan honorar yang tidak diberikan honorarium dimaksud. Itu maksudnya bahwa salah satu saja tidak boleh double dan ini akan menjadi catatan bagi kita. Dan kemudian honorarium pengadaan barang jasa dalam hal telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa tidak diberikan honorarium dimaksud. Ini untuk pengelola pengadaan barang jasa. Dan kemudian honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa dalam hal UKBJ merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen penghasilan, tidak diberikan honorarium dimaksud. Jadi kalau sudah seperti Pemalang berarti tidak diberikan ya Mbak, karena sudah menjadi organ tersendiri dan ini sudah banyak diikuti oleh kabupaten kota lain yang juga sudah menjadi kabak tersendiri. Kemudian honorarium narasumber untuk pembawa acara dan panitia ini ketentuannya adalah narasumber SKPD penyelenggara dengan peserta dari luar SKPD penyelenggara dan atau masyarakat. Dalam hal narasumber berasal dari SKPD penyelenggara, honorariumnya diberikan 50%. Jumlah 40 peserta atau lebih, panitia yang diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Untuk peserta di bawah 40 dapat diberikan maksimal 4 orang. Ini menjadi pegangan kita agar kita tidak memberikan terlalu banyak honor bila implementasi ini dilaksanakan real seperti dalam Pergub 33 ini. Lanjut Mbak Intan. Ketentuan tim pelaksana kegiatan dan sekretariat ini lebih penting adalah bahwa untuk selain ketentuannya saya baca secara lengkap biar nanti interpretasi kita samakan gitu. Selain menetapkan standar besaran honorarium untuk berbagai posisi, Perpres juga mengatur batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretaris yang dapat dibayarkan. Yaitu jumlah tim yang dapat diberikan honor, 1, pejabat eselon 1 dan eselon 2, ini klasifikasinya, ada klasifikasi 1, 2, dan 3, yaitu kemudian pejabat eselon 3, klasifikasinya 3, 4, dan 5. Eselon 4 ini 5, 6, dan 7. Klasifikasi 1 itu pengaturan adalah bahwa tambahan penghasilan itu lebih kecil daripada 20 juta. Klasifikasi 2 tambahan penghasilan tunjangan kinerjanya itu di antara 6 juta sampai dengan 20 juta. Kemudian klasifikasi 3, tunjangan kinerja lebih kecil dari 6 juta. Ini menjadi ilustrasi kita untuk implementasi dalam jumlah tim yang dapat diberikan honor. Kemudian besaran honor, tim pelaksana kegiatan dan sekretariat yang ditetapkan kepala daerah paling tinggi
1,5 juta per orang per bulan. Kemudian yang ditetapkan sekretaris daerah paling tinggi 750 per orang per bulan. Kemudian, nah ini khusus untuk tim anggaran TAPD, paling tinggi itu 3,5. Itu biasanya orang per bulan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah. Jumlah anggota sekretariat paling banyak 7 orang. Nah ini 7 orang yang menjadi catatan kita dan nanti menjadi implementasi kita tahun 2021. Jadi nanti kalau 7 orang itu sudah, kalau lebih dicoret, kalau kurang kita tambahkan. Kemudian honorarium itu memberi keterangan adalah honorarium memberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara. Ini dari aspek hukumnya. Kemudian honorarium penyuluh atau pendampingannya. Ini biasa di pertanian. Kemudian honorarium rohaniawan. Selanjutnya adalah honorarium penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website. Ini juga bisa dibentuk tim. Kemudian honor penyelenggara ujian. Ini di Dindik biasanya. Kemudian penulisan butir soal. Ini juga bisa diberikan. Kemudian penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan di BKD. Kemudian honor tim anggaran pemerintah daerah. Jumlahnya paling banyak adalah 7 anggota. Ini catatan sendiri bagi kita untuk jumlah tersebut. Lanjut. Selanjutnya adalah untuk komponen perjalanan dinas. Ini yang perlu pencermatan. Ini adalah bahwa semua biaya uang harian perjalanan dinas pejabat negara, aparatur negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 jam. Ini meliputi keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan uang makan lokal ya. Lanjut Mbak Intan. Kemudian perjalanan dinas ini adalah semua biaya tiket pesawat perjalanan dalam negeri yang pembelian tiket pesawat udara PP dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan dalam perencanaan anggaran. Ini catatan kita karena sebagai acuan pegangan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam menggunakan metode at cost atau sesuai pengeluaran. Ini. Selanjutnya bahwa satuan biaya taksi. Nah, ini yang sering kita keluarkan, tetapi belum kita sering kita keluarkan, tapi secara tegas ini sudah diinisiasikan, yaitu satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan satu kali dari kantor kedudukan dan menunjukkan menuju ke pelabuhan, terminal atau keberangkatan, atau itu untuk pemberangkatan maupun pulangannya. Kemudian dalam hal lokasi kantor berkedudukan dapat dijangkau dengan taksi, satuan biayanya ini berbeda, yaitu biaya transport.
dalam pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dalam negeri ini ya, terus geser ke kiri kan, ya. Satuan biaya dalam negeri maka menggunakan etos atau sesuai pengeluaran. Ya. Nah, ini kemudian biaya penginapan. Satuan biaya penginapan dalam negeri merupakan satuan biaya digunakan untuk perencanaan kegiatan biaya menginap dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan bukti pengeluaran yang kemudian dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara langsam atau 30%. Ini biasanya kita pakai kalau kita tidak menginap di hotel dan sebagainya lah. Ini mungkin jarang kita gunakan atau sudah sering kita gunakan, masing-masing di SKPD lah. Kebanyakan kita menggunakan dan bisa juga kita tidak menggunakan. Kalau tidak menggunakan dapat 30%. Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips, porter, tips pengemudi yang diberikan secara langsung. Lanjut, Mbak Intan. Nah, kemudian kami menjelaskan terkait dengan paket rapat atau pertemuan. Ini yang sering kita laksanakan terkait dengan untuk rincian belanja ini, yaitu digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor dalam penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif, bersifat koordinatif, yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari luar perangkat daerah atau masyarakat. Kriterianya melibatkan pejabat negara, penting dan mendesak, tidak tersedia atau tidak memadai ruangannya. Ini baru di luar. Kalau tersedia ya silahkan dilaksanakan dalam ruangan di sekretariat di OPD tersebut. Jenis sesuai lama penyelenggaraan yaitu sehari penuh dan menginap. Kemudian minimal 8 jam tanpa menginap. Itu full day. Kalau sehari penuh dan menginap, itu full board. Kalau full day, minimal 8 jam tanpa menginap. Dan kemudian minimal 5 jam tanpa menginap, half day. Kemudian minimal 12 jam dan tanpa menginap, residen. Nah, ini klasifikasi yang sudah diberlakukan oleh Perpres ini, yang coba nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi, uang harian kegiatan rapat pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan uang harian kegiatan full board, kegiatan residen, kegiatan full day, atau kegiatan half day. Uang harian tadi adalah merupakan yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan keempat tadi. Kepada panitia, karena faktor transportasi dan atau guna persiapan melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban, ini kemudian kepada peserta juga diberikan untuk memerlukan waktu tambahan berangkat dan pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan. Di sini dijelaskan bahwa dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Lanjut, Mbak Indah. Nah, ini
Kemudian kita membahas pemeliharaan sarana dan inventarisasi kantor, yaitu terdiri atas satuan biaya pemeliharaan sarana prasarana kantor, biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas, kemudian satuan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan. Satu persatu kami bacakan sebagai berikut, bahwa satuan biaya pemeliharaan sarana kantor untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja kursi, penggunaan komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi baik, normal, yang ini tentunya memerlukan pemeliharaan tertentu. Kemudian yang kedua, satuan biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dijelaskan sebagai berikut, yaitu untuk perencanaan kegiatan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar, namun belum termasuk biaya pengurusan STNK. Nah, ini kita mengulang untuk menginterpretasi ini sesuai dengan Perpres 33 ini. Minimal menjelaskan bagi kita lah satuan biaya pemeliharaan sarana kantor itu apa, satuan biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas itu seperti apa. Tanpa STNK dan sebagainya sudah dijelaskan secara eksplisit. Kemudian yang ketiga, yaitu satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan, yaitu untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga, mempertahankan gedung dan bangunan di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau seperti ini, nilai 2%-nya sudah secara tegas dan eksplisit dikeluarkan oleh Perpres ini, 33 ini, sehingga kita bisa menjadi acuan. Kata kuncinya mungkin 2% ini jadi pegangan kita. Itu kalau ada anggarannya. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk gedung atau bangunan milik daerah, gedung atau bangunan pihak lain yang disewa, dipinjam oleh pengguna barang dalam perjanjian diatur adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Ini bila kita menyewa gedung tersebut kepada pihak lain dengan perjanjian dan diatur dengan adanya kewajiban bagi pengguna barang. Bagi kita untuk ada kewajiban dalam ketentuan dalam perjanjian tersebut, yaitu masalah pemeliharaan gedung tersebut. Ini menjadi beban kita. Lanjut, Mbak Intan. Nah, untuk BKD, nantinya terkait dengan Perpres 33 ini tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk dalam implementasinya, yaitu bahwa pemeliharaan sarana dan inventaris kantor ini menjadi kewajiban kita untuk terus kita memelihara sarana prasarana kantor secara baik, dan juga Mbak Intan untuk itu, untuk satuan biaya yang sudah
jelaskan tadi, sehingga bagi kita untuk mematuhi dan juga melaksanakan ketentuan Perpres maksud kami 33 NU tahun 2021 yang secara tahapan kita usulkan dalam kepada Bapeda yang disusun oleh Bapeda, kemudian kita diimplementasikan oleh BPKAD yang nantinya peran ini akan menurut pemahaman kami implementasi tahun 2021 juga akan berubah. Nanti seperti apa nanti justru kita akan minta penjelasan kepada implementasi di 2021 akan menjadi awal pelaksanaan Perpres 33 ini secara bertahap baik dan benar, dan pada kesempatan yang baik ini kami mohon mohon masukan ini dari BKD wonten ya. Ini ada? Berkaitan dengan BKD ada hadir. Oh, nggih, ya. Usulan-usulan standar yang kemarin sudah dimasukkan di 2020 kemarin. Ini kami sudah integrasikan di dalam standar satuan harga yang baru, dan secara rinci BKD bisa baca nggih? Bisa Pak Gun. Oke, maksudnya sudah terbaca ya? Saya. Ini adalah yang kami himpun dari usulan panjenengan kemarin. Ini mohon apakah ada penetapan atau sudah ini atau ada perubahan dalam beberapa hari. Mohon nanti bisa kami diklarifikasikan untuk nantinya menjadi dasar kita untuk penetapan Kabupaten Pemalang untuk standarisasi harga ini. Oke, BKD, kami berikan kesempatan yang pertama, monggo. Terima kasih Pak Gun. Yang untuk yang kami usulkan 2020 kemarin yang sudah di entry itu sebenarnya sudah disesuaikan Pak Gun untuk biayanya kemarin, untuk biaya pelatihan dan pendidikan dan pelatihan. Kemudian saya perlu tanyakan ini Pak Gun, kaitannya dengan honorarium narasumber untuk yang luar dari instansi luar Pemalang mungkin sudah bisa mendapatkan honor ya Pak Gun ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan untuk pengajar lokal misalnya dari BKD atau dari instansi wilayah pemerintah daerah Pemalang, apakah tetap masih mendapatkan honorarium? Itu aja dulu Pak Gun. Mohon diulangi yang terakhir. Ya, untuk honorarium pengajar, untuk pengajar yang dari lokal, dari pemerintah Malang sendiri, apakah masih tetap mendapatkan honorarium? Oh, iya. Siap. Iya. Mbak Fitri, monggo. Bisa dijelaskan Mbak Fitri? Fitri tahu Pak. Fitri itu. Iya Mas itu. Halo, Mbak Fitri. Halo, Pak. Nggih. Terkait honor pengajar nggih, mungkin harus sesuaikan perpres saja, Pak, menurut saya. Halo? Mbak Fitri, nggih. Iya, halo, Pak. Sesuaikan. Halo.
Sesuaikan yang ada di Perpres saja. Jadi tadi kan sesuaikan yang Perpres. Iya. Jadi sesuaikan itu aja. Anu je, jadi sementara ini ketetapannya adalah bahwa disesuaikan dengan Perpres. Iya. Betul ya. Iya, Pak. Yang besarannya kurang lebih adalah orang jamnya 1.700.000 untuk menteri, pejabat setingkat menteri itu, kemudian eselon 2 1 juta, saya melompat ke bawah, maaf, kemudian eselon 3 ke bawah setarakan 900. Ini sesuai dengan Perpres 33 halaman 25. Kalau yang disampaikan Mbak Fitri seperti itu. Oke, BKD, berikut. Maksud saya untuk ini loh Pak, pengajar lokal Pak. Pengajar lokal, apakah masih tetap mendapatkan honorarium? Pengajar lokal? Oke. Mbak, sesuai dengan Perpres, pengajar lokal, itu kalau nggak salah 50% ya? 50% ya, Pak. 50%. Tapi standarnya dari honor biasa ya Pak Gun? Iya. Kan ada kriteria 50%. Ada kriteria untuk yang 1.12.1 ada berasal dari luar SKPD atau masyarakat, kemudian berasal dari SKPD, kemudian berasal dari satuan kerja perangkat daerah diberikan honor 50% dari honorarium penceramah. Kira-kira seperti ini. Penentuan yang termaktub dalam Perpres 33. Sekali lagi ini kita masih berusaha mengenali secara satu persatu untuk nantinya. Barangkali ada BKD ada penyampaian lain, mungkin ada ketentuan lain gitu. Satu lagi Pak Gun, untuk peserta diklat biasanya kita memberikan uang saku Pak. Apakah masih tetap berlaku untuk memberikan uang saku? Oh ya, uang saku di Perpres ini sudah tidak diberlakukan, ya, atau tidak ada. Barangkali nanti karena ini jadi kebiasaan kita di penyelenggaraan sebelumnya, nggih. Iya Pak. Ini sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur itu. Kita nanti bertanya kepada staf juga bisa, agar kita nanti mantap dalam melaksanakannya. Gitu nggih? Atau ada informasi lain? BKD? Sementara itu dulu Pak Gun. Halo? Ya. Gimana? BKD sudah? Sementara itu dulu Pak Gun. Oke, sementara itu dulu pertanyaannya. Oh iya, Nah, kemudian yang kedua adalah Dindik, Mbak Jini. Kira-kira atas kemarin sudah mengusulkan ya, Mbak Jini? Yang bos dan sebagainya. Ini sudah kita masukkan. Kira-kira setelah kita masukkan tadi, apa ada perubahan lagi atau masih seperti itu, Mbak Dini?
Ininya Pak Gun, kalau yang usulannya yang masuk yang mana saja? Tadi nggak sempat lihat, tadi kan langsung lihat yang ini. Mbak Intan. Nggih. Yang masuk tadi apa aja ya Mbak Intan? Oh. Kurang jelas Mbak Dini. Mungkin Halo? keganjel sepatu di situ. Masuk Mas Gun, kedengaran enggak? Ya, Tadi yang masuk apa aja ya Mbak Intan? Mbak Intan. Masuk. Mas Gun, ini yang untuk tim teknis, tadinya kan isinya kan honor Mas Gun. Tim teknis untuk kegiatan konstruksi di Sarpras. Ya. Mbak Dini suaranya hilang. Halo, masih? Halo. Ini Mbak. Yang honor tim bos akhirnya ada atau enggak ada Mbak Intan? Oh, nggih, Mbak Intan. Oh, nggih, Mbak Fitri, barangkali bisa menjelaskan yang bos. Bisa ke kategori honor pendampingan nggak tadi kalau misalnya kayak gini nggak bisa? Oh, Tadi kan ada kategori pendampingan. Mbak Fitri, mohon saran Mbak Fitri. Sibuk lah. Nggak ada. Halo Pak Gun. Enggak maksudnya. Tadi gimana Pak Gun? Apa ada tamu yang honor ya Pak? Yang honor itu kan ini di 2021 atau di 2020 Pak? 2021. 2021. Untuk honor kan sudah jatuh di Perpres nih Pak, sudah jelas honor yang diperbolehkan. Nah, kaitannya dengan honor yang diajukan oleh Dindik bukan tidak tertera di Perpres nih Pak, harusnya ya Pak. Iya. Menurut saya sih walaupun diperbolehkan jika itu dari anggaran transfer Pak, seperti DAK, DD dan lain sebagainya. Tetapi kalau pendampingannya dari DAU, saya kira nggak boleh ada honor Pak. Kalau pendampingannya dari DAK monggo, tapi kalau pendampingannya dari DAU ya tidak boleh Pak. Menurut saya seperti itu. Oh, iya. Itu Mbak Dini? Pendampingan sih Pak, tadi kan ada kategori honor pendampingan. Itu untuk pendampingan seperti apa? Tadi di awal pas anunya Pak Gun, saya Pak lihat ada tentang honor pendampingan diperbolehkan. Itu sumber dananya seperti apa? Nggih. Honor pendampingan Mbak Fitri, kalau pendampingan yang di slide Perpres pertama seperti apa itu Mbak? bedanya apa itu? Gini Pak, pada intinya kalau honor pendampingan kita buka nggak Pak, kalau bersumber dari selain transfer, mungkin kalau dibuka semua, kalau dibuka pasti SKPD akan menganggarkan honor pendampingan. Jadi nanti SKPD berkreatif untuk menganggarkan honor pendampingan di semua kegiatan Pak. Jadi saya khawatirnya seperti itu Pak. Jadi untuk standarisasi 2021 mungkin dikunci saja Pak untuk pendampingan yang bersumber dari dana DAU atau APBD murni itu kita kunci aja Pak, jangan dikasih istilah seperti itu. Kecuali honor pendampingan yang bersumber dari luar APBD kita Pak, luar DAU kita. Mungkin
Menurut saya seperti itu. Terus dampingi bosnya kan mau apa? Mau SPPD dah. Ngurusin golong atas itu sekolah. Tapi jadi pekerjaan pokok loh Pak Gun. Gimana Mbak? Ini pekerjaan tambahan tapi jadi pekerjaan pokok. Kalau bahasanya tadi jauh tidak mendampingi, sementara yang namanya bos itu kan dananya dari pusat. Daerah wajib melakukan pendampingan. Nah sekarang saya ditutup pendampingannya, nggak boleh ada kayak gitu. Terus saya mesti bergeraknya seperti apa? Saya los aja gitu sekolah. Terus karpe gitu ya. Makanya gini, SDM sekolah itu bukan seperti OPD gitu ya. Kalau OPD jenengan lokasi mesti langsung garap. Nah, sekolah saat ini aja bos itu ada 2 aplikasi Mas Gun. Satu dari Kemendikbud, satu dari Kemendagri. Terus kalau nggak ada pendampingan, saya bergeraknya bagaimana? Saya pun nggak mungkin saya sendirian turun untuk 862 sekolah. Saya butuh teman-teman di KWK untuk bergerak. Logikanya saya butuh pendampingan. Nah, sekarang ditutup dari pendampingan. Lalu saya harus seperti apa? Mungkin pendampingannya bisa lewat bukan istilahnya tenaga bukan ASN atau PNS nih Mbak Dini. Mungkin bisa. Ya, tapi tetap nggak bisa Bu. Maksudnya gini Mas, sekarang tanggung jawabnya uang 173 miliar. Terus saya serahkan ke non PNS gitu. Nanti interpretasi kita seperti itu. Nanti misalnya kita terus tanyakan kepada pusat, kayak kemarin, kemarin kita bisa berinteraksi dengan pusat untuk hal-hal khusus tadi dalam implementasi dan interpretasi terhadap narasi tersebut. Itu ya Mbak Dini, nanti kami pertemukan dengan Pak Ari Guminar. Mas Gun, satu lagi tentang tim teknis. Tadi teman-teman dari Sarpras sudah koordinasi katanya ke Kabak Pengadaan tentang honorarium. Jadi suaranya nggak jelas. Udah maksimal ini Mas Gun. Padahal wajahnya sudah jelas sekali loh. Mbak Dini kurang kurus. Kurang. Sudah kurus kok, Pak. Dilarang body shaming loh. Dilarang body shaming. Sekali paling menderita Pak, tidak mendapat pendampingan. Betul, di sini nggak dengar Mbak Di, nggak ada. Kenapa ya? Benar Pak. Suaranya halo. Hah? Halo. Kedengaran Mas? Volume di itu laptopnya di Volume di laptop. 100. Mbak Dini pakai headset. Diriku penderita. Ya, sabar. karena nggak masuk yang suaranya. Ya Mas, sebentar. Ini laptopnya semuanya. Sudah ya Mbak? Mas, yang saya tulis di chat ya. Hah? Tulis di chat, saya tulis di chat. Apa? Oh, baik. Dini, honorarium tim teknis maksudnya yang mana Mbak Dini? Yang tim teknis yang dikonstruksi Mas Gun. Oh, yang dikonsumsi. Yang dikonstruksi. Oh, iya. Kan kemarin sempat meragu karena honor itu kan juga terus terang untuk PNS meskipun lintas OPD ya Pak. Karena APD kita ya. Nah, kemarin sempat kita bingung, sempat kita hilangkan, tapi tadi katanya sudah koordinasi sama PBJ diperbolehkan untuk tetap masuk. Karena nanti di 2021 yang hilang justru fungsionalnya ya. Yang itu malah hilang, kembali ke migrasi Pak. Prinsip kalau hal-hal masih masih menjadi abu-abu, kita tanyakan kembali ke Pak Ari Guminar agar kita paham semua, kita bisa
melaksanakan itu secara bersama-sama, Mbak. Ya. Apalagi pertanyaan tadi berlaku untuk semua SKPD, gitu ya, Mbak. Nah. Nanti pertanyaan lagi yang barangkali ada dinamika, saya diinfo untuk tambah pertanyaan nanti kepada Pak Ari. Karena interpretasi terhadap aturan ini masih berbasis pusat, karena kita juga tidak bisa menginterpretasikan, hanya ada mengimplementasikan, tapi berdasarkan kegiatan kita dan pelaksanaan sebelumnya. Kalaupun itu benar ya rasional yang kita laksanakan, tapi kalau tidak ya kita tanyakan kembali ke Pak Ari Gemini. Kemudian gitu ya Mbak Dini ya. Mohon dicatat yang rapi, tulis tangan boleh. Oh ya. Ya. Terus selanjutnya, di PPJ, Mas Kusyanto terkait dengan honor pejabat yang melekat pada tusinya. Moga Mas Gus. Halo Pak Gun ya, gimana Pak? Ya, siap. Di sebelah Pak. Saya di rumah Pak. Iya Pak Gun, saya boleh itu ya, mungkin memberi ikut ini ya. Kemarin kalau saya menangkap dari sosialisasi daring dengan Kementerian Keuangan, itu kan kayaknya Pak siapa itu Ari Gemini ya? Ari Gemini, iya. Itu intinya kan gini Pak, kayaknya honorarium itu kaitannya dengan tupoksi gitu. Kalau memang tupoksi ya tidak diberikan. Gitu. Intinya kan itu. Ya. Kalau tugas tambahan, kayaknya kemarin diserahkan kepada kebijakan daerah. Gitu. Jadi kalau memang itu sudah merupakan tupoksi, memang prinsipnya tidak bisa diberikan honorarium. Kalau nggak salah seperti itu, Pak. Ya, jadi kan. Itu sudah jelas. Nah, ya, prinsipnya itu. Jadi kayak misalkan dari Mbak Dini kan tinggal dilihat aja itu tupoksi sama bukan. Gitu. Kalau memang itu tupoksi kan berarti honornya dalam bentuk tukin kan, dalam bentuk poin kan ya gitu. Kalau yang bukan tupoksi atau tugas tambahan kan memang ini ya kayaknya bisa. Sehingga kemarin kan waktu yang honor fungsional itu kan juga tidak diberikan karena memang sudah tupoksi. Fungsional PBJ kan tupoksinya memang melaksanakan pemilihan penyedia termasuk pejabat pengadaan. Tapi beda ketika tim teknis kan bukan tupoksinya. Kayak saya misalkan, tupoksi saya kan di Subak, di salah satu Subak di bagian PBJ, tapi kemudian saya menjadi tim teknis misalkan di Dinas Kesehatan, kemudian di Perikanan, kemudian barangkali nanti tahun depan di Dinas Pendidikan, yang mumpung ada Mbak Dini kan saya daftar itu. Nah, itu kan saya nggak melaksanakan tupoksi gitu. Makanya kemudian kalau menurut narasumber yang dari Kementerian Keuangan itu boleh termasuk tergantung kebijakan. Kemudian bagaimana dengan PPK gitu ya. Kebetulan sejak 2012 kan kebijakan PPK di kita itu kan melekat di jabatan, Pak, melekat di jabatan KPA itu, sehingga akhirnya jadi memang akhirnya memang sudah soalnya itu memang jadi tupoksi karena KPA mengendalikan kegiatan gitu, karena pada saat itu dia merangkap sebagai PPK, dia juga merangkap sebagai mengendali kegiatannya dia sendiri gitu juga. Dan kebijakan di kita kan juga PPK-nya melekat di KPA. Kalau nggak salah seperti itu, Pak. Sehingga ketika kemarin saya nanya fungsional PBJ gimana, memang
memang regulasinya tidak membolehkan, ya nggak boleh buat. Kami memang seperti itu. Meskipun nanti tahun 2021 Pak, semua pengadaan itu kan harus dikerjakan oleh fungsional, sehingga nanti termasuk pengadaan langsung yang ada di OPD itu akan diserahkan ke UKPBJ semua. Nah itu kan juga menjadi ini tugas kami menjadi sangat berat. Tapi kalau memang regulasinya seperti itu, kami tidak bisa menolak gitu. Tapi kami kemarin sudah mulai berinisiatif mengajukan kepada pimpinan bagaimana kebijakan TPP-nya. Ternyata kan dari hasil rapat MCP KPK kan memang harus digunakan bikinnya di fungsional PBJ itu, karena memang tugasnya berat sekali. Nanti tahun depan kita juga mengerjakan pengadaan langsung yang ada di OPD. Nah kalau nggak salah seperti itu Pak, saya menangkapnya Pak. Matur nuwun Pak Gun. Ya. Dari PBJ ada perubahan? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, karena biasanya kita mengajukannya honor pokja, malah honor pogjanya udah nggak boleh. Kami hanya berpesan kepada ini aja. Kami hanya ini aja, berpesan ke OPD gitu, supaya honor tim teknisnya dibesarkan. Maksud saya, kami mengundang PBJ yaitu. Iya. Kalau iya. Terus untuk dilanjutkan lah, OB Pak, orang per bulan. Ya, siap. Ya, teman-teman Pak Gun. Tapi itu tadi, menjelaskan lebih lanjut terkait dengan Mbak Dini dan sebagainya. Tapi karena Mbak Dini sudah mantuk-mantuk, ya. Karena kalau nggak puas, mau saya pertemukan dengan Pak Ari. Ya. Karena Pak Ari itu dengan pemalang luar biasa. Kemudian satu lagi. Ya, dari Bapeda, mohon tanggapannya terkait dengan SSH 2021 ini. Tapi dari apa itu, Bapeda tidak mengusulkan perubahan ya? Nah, tidak ada mengusulkan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Kabag Pembangunan. Kami dari Bapeda mau menyampaikan ini terkait dengan apa namanya penerapan SSH ini ya. Berarti kan kita kan nanti Agustus tanggal berapa? Minggu ketiga ya? Minggu ketiga itu kan mulai minggu ketiga Agustus. Oh, minggu ketiga. Nah, itu kan kita mulai des di KUA PPAS. Jadi kami 2021. ini ya karena Agustus perubahan ya? Perubahan itu 2021 enggak 2021. Jadi artinya karena kami sudah mendapatkan informasi dari APEM, maka kami nanti lebih PD untuk menyampaikan kepada SKPD bahwa di dalam perencanaan 2021 sudah pasti menerapkan ketentuan Perpres 33 karena kemarin ada SKPD yang masih sanksi apakah Perpres 33 ini betul-betul diterapkan di 2021. Jadi karena kami sudah mendapatkan informasi, nanti kami akan menyampaikan ke SKPD. Terus kemudian yang kedua, kami juga mohon informasi kira-kira buku SSH-nya ini kapan akan jadi perbuknya dan dibagikan ke SKPD. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan honor untuk Mbak Intan tadi, honor untuk narasumber. Jadi gini, Mas Kun kebetulan di sini ada setwan nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada setwan nggak? Jadi gini, ya karena terkait dengan turunnya standar perjalanan dinas yang sesuai dengan ketentuan di Perpres 33 bahwa maksimal harus sekian, yang kalau dibandingkan dengan besaran perjalanan dinas sekarang itu jauh sekali
berkurangnya. Jadi ini sebetulnya menimbulkan kegalauan kepada teman-teman kita di gedung sebelah ya. Gedung sebelah sana, sebelahnya Setwan maksudnya. Sebelahnya Atom. Nah, ada sebelahnya Atom bagian PBJ loh, Mbak. Iya, sebelah luarnya. Terus bagian PBJ sama staf ahli loh. Ya, jadi gini Mas. Jadi terus kemarin sempat ya kami ngobrol dengan teman-teman di Setwan. Jadi sepertinya ada mencari peluang ya, mencari peluang ke kata-kata ini ya, narasumber gitu. Jadi mencari peluangnya di situ nantinya. Nah, mohon terutama kami tujukan kepada kepada BPKAD ya, yang nanti dalam penyusunan pedoman pelaksanaan APBD nanti tolong diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang narasumber itu. Jadi sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antar SKPD. Jadi bisa dikatakan narasumber apabila ada ada event atau acara yang dihadiri oleh sekian orang. Namanya apa? Kalau misalnya hanya kan kalau di Permendagri 90 2019 untuk program dan kegiatan yang ada di Setwan itu kan antara lain misalnya pengawasan ya, untuk pengawasan kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, nomenklatur sub kegiatannya saya lupa, tapi intinya itu adalah pengawasan. Nah, mereka nanti mempersepsikan apabila mereka melakukan pengawasan, katakanlah misalnya mengawasi kegiatan fisik. Nah, mereka mempersepsikan nanti mereka sebagai narasumber di situ gitu loh. Nah, jadi mohon untuk nomenklatur narasumber ini pada Perbup pelaksanaan APBD-nya mohon untuk dibuat kriteria-kriteria apa saja yang bisa dikatakan sebagai narasumber. Saya kira itu. Terus kemudian ini Pak Gun, ini juga ditujukan kepada BPKAD terkait dengan Pak Turah nanti dulu. Nah, terkait dengan yang tidak menginap itu 30% gitu ya. Nah, saya melihatnya ini memang memungkinkan moral hazard ya di dalam perjalanan dinas ya. Sehingga mungkin lebih diperkuat lagi nanti ketentuan-ketentuannya apabila perjalanan dinas itu 2 hari. Kalau sekarang kan mungkin kalau tolnya sudah masuk jam 00.01 itu sudah masuk ke hari berikutnya. Nah, ketentuan-ketentuan seperti itu yang saya kira perlu diperbaiki lagi di dalam Perbu pelaksanaan APBD-nya. Kira-kira seperti itu dulu, Pak Kun. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Ati. Kurang lebih tadi menjadi pemacu semangat kita untuk implementasi ini. Dan memang dengan pusat kami sudah terus berkoordinasi. Kemudian dengan Pak Ari dan juga Pak Gun, non sewu suaranya mantul, Pak. Laptopnya mungkin jangan terlalu dekat, Pak, dengan laptop yang lain. Suaranya mantul, Pak, nggak jelas. Memang sengaja dipantulkan ya, Pak. Itu kemudian dalam implementasinya coba kita rangkum, kita himpun menjadi aturan ketentuan sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Bapeda. Nanti habis nanti selesai klarifikasi tentang standarisasi ini nanti kita akan tuangkan dalam peraturan Bupati untuk Kabupaten Pemalang sehingga harapannya 2021 tidak terlambat atau tidak menjadi kendala untuk penyusunan anggaran 2021 nantinya.
Nah, masukan dan saran dari Mbak Arti tadi terkait dengan standarisasi harga ini menjadi masukan kami. Terutama tadi ada 4 hal yang catatan kami untuk kita tindak lanjuti di dalam penyusunannya. Nah, Terima kasih. terkait dengan apa itu untuk 2021 nanti kita secara jelas dan tegas akan melaksanakan ini, dan waktu terakhir bagi kita untuk implementasi Pergub 33 ini, tapi kita sudah secara hati-hati, secara pelan-pelan menyusun dan berkoordinasi dengan pusat agar nanti dalam implementasinya tidak ada kendala, dan tentunya saran-saran dari rekan-rekan sekalian tadi cukup luar biasa untuk nanti menjadi catatan kita. Baik yang pertanyaan nanti kita juga langsung dengan Pak Ari kita sampaikan ke sana untuk kita ulangi apakah ketentuannya seperti yang kita sampaikan tadi, dan implementasi yang sudah berjalan di Kabupaten Malang ini apakah bisa menjadi acuan ketentuan 2021 di luar yang Perpres tadi, artinya menjadi catatan sendiri untuk selalu kita konsultasikan dengan Pak Ari. Mbak Intan, masih ada yang disarikan lagi? Mbak Fitri, ini mohon catatan akhir dan penegasan, Mbak Fitri. Untuk implementasi 2021 ini, Mbak. Ya, Pak, terima kasih. Terkait dengan penyusunan APBD 2021, itu harus yang pertama untuk standarisasi harus jadi dulu Pak Gun, agar kita dalam memverifikasi RKA DPA itu kita sudah mendasarkan standarisasi yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan honorarium Pak Gun. Ini kan Nyun Sewu untuk pimpinan kami, pimpinan kita, itu kan kemarin menghendaki kalau ada honor, ada istilahnya diperbolehkan di Perpres, jangan ditutup Pak Gun. Jadi honor-honor yang diperbolehkan di Perpres agar diadopsi ke standarisasi kabupaten Pak Gun. Mungkin itu aja Pak Gun. Terima kasih. Mbak Fitri, untuk standarisasi sudah kita di Perpres sudah langsung kita integrasikan dalam standar harga di kita ya. Dan juga sudah di-entry di draft SES, sudah kita entry di Mas Indra, karena Mbak Intan dengan Mas Indra kan cukup berdekatan Mas Gus ya. Jadi intensif sekali dengan Mbak Bedang, ya. Sehingga harapannya dalam pelaksanaan nanti bisa tidak ada standarnya dan kendalanya pada saat kita akan melaksanakan atau Bapeda akan menyusun rencana 2021. Saya kira demikian ya. Rekan-rekan yang kami hormati, matur suwun sangat atas munculnya ya, di forum ini. Matur suwun Mas Gus, matur suwun Mbak Jini, Mbak Arti, Mbak Fitri, kami matur suwun sekali, dan mohon dukungannya terus untuk standarisasi ini biar sesuai harapan panjenengan dan harapan kami dan juga Kabupaten Malang. Demikian. Oke, BKD kami matur suwun, BKD matur suwun, BKD ya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Snacknya diambil di mana Pak Gun? Nanti Mbak Intan mau ngambil warung sebelah. Kesempatan.
Di dapur, snacknya diambil di dapur, Mas Gus. Nanti snacknya mau ditransfer. Oh ya, siap. Itu patut dicurigai Mas Gus, bawahnya pakai apa itu kolor paling. Iya. Saya nggak berani berdiri nih. Minta tetap minta waktu itu masuk pendampingnya soalnya Sepatu. pilih Pak ya di sini yang merah Nah. lagi